Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari RPN Channel dan juga Endang Sulaiman. Katanya pengen dibahas soal Alif Coin. Apakah bagus untuk jangka panjang? Apakah bisa di staking? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, kita akan coba untuk ulas ya. Alif Coin ini adalah sebuah token yang bergerak di BSC blockchain atau Binance Smart Chain ya. Dia salah satu project coin yang berasal dari Indonesia. Jadi project karya anak bangsa, teman-teman. Harganya hari ini cukup fantastis ya, 2.300.000 sekian rupiah. Jadi cukup gede lah harganya. Kalau kita lihat dia berada di peringkat 2.700 di CMC. Ini termasuk token yang baru kalau kita lihat secara pergerakan harga dia baru ada chartnya itu dari 11 kurang lebih 11 atau 12 bulan Maret, teman-teman. Jadi masih cukup baru dan kalau kita lihat sudah terjadi peningkatan harga dari sebelumnya harganya berada di kisaran 1 juta sekian, sekarang udah naik ke 2.300.000. Jadi udah lumayan ada peningkatan harga. Dan jika kita lihat dari informasi di bawahnya, ini adalah first decentralized project in Indonesia that focuses on helping the first decentralized social service in Indonesia by utility blockchain technology financial management. Oke, jadi intinya ini adalah project yang sifatnya decentralized untuk social service. Ya, yang tujuannya itu berbicara soal teknologi di dalam dunia financial management. Alif Coin ini adalah salah satu project yang berbasiskan dengan staking platform. Terus mereka juga katanya mau bikin DeFi dan lain-lain, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari beberapa website untuk informasinya itu aku cek Alif kini hadir di Indodax. Dia baru aja listing di Indodax. Kalau kita lihat pada tanggal 5 April udah bisa deposit ya. Mungkin teman-teman ada yang merasa wah, FOMO nih, harga Alif langsung naik ketika listing di Indodax. Kita akan jelasin dulu untuk proyeknya apa. Alif adalah proyek decentralized pertama Indonesia yang fokus membantu layanan sosial terdesentralisasi pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi blockchain dalam manajemen keuangan. Alif memberikan jaminan transparansi melalui penggunaan teknologi blockchain yang membantu bagi ruang sosial Indonesia dengan program pembagian reward staking yang nantinya sebagai reward yang dikelola untuk platform staking dan langsung dialokasikan ke dompet mitra sosial dari komunitas Alif Coin. Jadi itu adalah tujuan diciptakannya project ini untuk membagikan reward hasil staking. Jadi wajarlah kalau teman-teman ada yang nanya apakah bisa di staking. Ternyata Alif ini bisa di staking. Eksekutif tim. Jadi untuk pengembangannya sendiri dia menggabungkan passion untuk membuat yang namanya decentralized finance atau DeFi, keahlian industri dan juga catatan terbukti di bidang keuangan, pengembangan, pemasaran dan juga amal. Jadi ada amalnya ya, ada tujuan buat amalnya. CEO Alif adalah M. Adi Prakarsa dan juga CMO-nya adalah Saiful Taufik. Dia juga mau bikin yang namanya marketplace, teman-teman. Jadi bisa jualan NFT, kurang lebih seperti itu di platformnya. Kemudian juga ada produk aplikasi namanya HHA. Ini adalah aplikasi donasi terpercaya yang menggunakan token Alif. Jadi teman-teman yang mau donasi simpanan emas untuk surga, teman-teman. Bayangin, teman-teman bisa masuk surga kalau teman-teman invest di project ini. Jadi ya lucu juga sih sebenarnya. Oke, 2,7 juta warga Indonesia siap berdonasi dengan murah hati menggunakan token Alif melalui donatur aplikasi donasi Alif. Jadi itu beberapa project yang mereka kerjakan, teman-teman. Visi misinya ini penting juga buat teman-teman ketahui. Setiap tahun platform aplikasi uluran tangan akan memfasilitasi lebih banyak untuk dibagikan. 1 juta transaksi sumbangan amal. Baik banget ya teman-teman. Terus ada 4.000 kampanye penggalangan dana sosial. Ratusan yayasan untuk organisasi sosial di
34 provinsi. Ratusan pasien membutuhkan lebih dari 150 rumah sakit di seluruh Indonesia dan juga bantuan bencana alam untuk yang tidak terduga. Jadi ini adalah token donasi yang sangat murah hati, teman-teman. Kalau teman-teman invest di sini, ya teman-teman harus siap untuk berdonasi juga ya sama proyeknya. Dia punya supply maksimum sekitar 2.100.000 token, teman-teman. Jadi mirip kayak Bitcoin ya. Cara membelinya gimana? Kalau kita lihat dia bisa dibeli di Indodax dengan IDR dengan sangat gampang, teman-teman. Seperti membeli koin pada umumnya. Nah, di sini aku udah coba untuk cek di websitenya. Websitenya ada ya, teman-teman. Jadi ICO Crypto alifcoin.id. Teman-teman juga bisa akses kok di internet, di Google ya, teman-teman. Jadi ini adalah project yang akan mereka bangun, yaitu DeFi, marketplaces untuk NFT dan juga charity untuk amal. Kalau kita perhatikan juga di sini beberapa misi yang mereka kerjakan. Nah, kita lihat dulu tokenomiknya atau token allocation-nya. Ini cukup penting juga buat kita perhatikan. 30% itu didapat dari ICO, dari melakukan initial coin offering. Jadi dia menggalang dana. Yang mau invest bisa masuk ke 30% yang ini. Terus ada 20% itu untuk tim mereka, teman-teman. Tim pengembangnya cukup banyak ya. 20% dipegang oleh tim pengembang. Terus ada private sale yang bisa didapatin cuma 5% aja. Cukup eksklusif lah bisa dibilang. Terus ada 20% buat development. Nah, kita cek dulu nih Alif di bagian holdernya. Ini kita cek di BSC Scan ya. Jadi cukup terpercaya. Ini nama tokennya token Alif. Teman-teman, kalau kita perhatikan dia paling banyak itu ada di Pinklock volume kedua. Itu sekitar 20%. Jumlahnya sekitar 420.000 token. Terus ini ada kepemilikan 10%, 10%, jumlahnya sama di sebuah wallet. Ini juga ada. Jadi ada 3 wallet yang punya kepemilikan 10%, yaitu 210 ya 210.000 token ya. Kalau kita lihat untuk yang beredar total supply-nya itu sekitar 2.100.000. Tapi yang beredar itu di sini tercatat sih 735.000 koin Alif. Oke, berarti harusnya sih kalau 700 sekian ribu harusnya yang tercatat di sini lebih ya, teman-teman. Kalau menurut saya dia yang di lock aja ada 420 sekian ribu. Terus ini tambah ini udah 600 sekian ribu. Jadi udah harusnya 1 juta koin yang beredar. Berarti data dari CMC ini memang perlu dipertanyakan dan juga perlu di cross check lagi. Jadi ini beberapa bandar-bandar besar daripada project ini yang punya kepemilikan wallet sangat banyak. Kepemilikan token sangat banyak di wallet mereka. Jadi mereka yang punya cukup kuasa untuk menggerakkan market sebenarnya, teman-teman. Nah, itu beberapa, kita belum selesai ya. Kita cek dulu roadmap-nya mereka mau ngelakuin apa. Kalau kita lihat di sini di kuartal pertama mereka mau listing di beberapa centralized exchange seperti CoinTiger, kemudian membuat komunitas dan juga bikin charity program. Terus di kuartal keempat ini langsung loh. Oh, ini ke sini teman-teman. Dia mau listing di kuartal kedua, dia mau listing di CoinMarketCap dan juga CoinGecko, sehingga kita bisa untuk melihat informasi lebih lanjutnya. Dia juga verified untuk BSC scan-nya. Oke, terus di kuartal ketiga mereka mau bikin DeFi app. Jadi dia mau bikin decentralized finance app. Itu semacam kayak DEX, decentralized exchange. Jadi mirip lah seperti Uniswap, seperti PancakeSwap dan kawan-kawan. Terus ada program stakingnya. Teman-teman bisa mulai staking setelah DeFi-nya muncul ya. Aplikasinya masih bersifat beta untuk yang charity program. Terus di kuartal keempat mereka mau bikin collaboration dengan project yang lain dan juga bikin amal, bikin aplikasi amalnya. Ini adalah founder-foundernya, teman-teman. Teman-teman boleh klik dia, klik di gambar ini, teman-teman bisa lihat kemampuan dia dengan mengetahui teknologi blockchain itu 85%, teman-teman. Ini M. Adri Prakarsa. Decentralization 68%. Ini aku kurang ngerti sih gimana maksudnya, karena aku langsung cek orangnya sebenarnya siapa.
Ini aku cek ya, dia di LinkedIn ada ini untuk Saiful Taufiknya. Ini untuk CM apa sih, CMO ya, nama gelarnya atau nama jabatannya Taufik. Sayang sekali dari LinkedIn itu belum rame. Terus aku cari Adri Adri Prakarsa ini siapa? Di sini sih di informasi di Wikipedia, Muhammad Adri Prakarsa lahir di 13 Mei 83, tahun 83. Dia adalah drummer band Niji yang bergabung dengan grup musik setelah diajak oleh Andro. Jadi dia mantan penyanyi, apa ya, anak band lah, anak band teman-teman. Jadi mantan anak-anak band. Jadi bikin project crypto. Ini kalau saya nggak salah ya, saya belum perhatiin persis mukanya sama nggak ya. Jadi mukanya ini, ya ini kayaknya sih mirip ya. Semoga nggak salah orang nih. Kalau salah salah orang parah nih. Jadi dia mantan vokalis dari grup band Niji, teman-teman. Bikin kripto itu. Terus ya itu sih. Kita cek dia di white paper kurang lebih sama isinya dengan yang ada di website ya. Jadi nggak akan terlalu detail kita bahas. Orang-orangnya juga tulisannya sama aja. Jadi nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Jadi itu pembahasan soal Alif. Terus di Twitter sendiri mereka cukup clear, bikin nama koinnya apa, followernya udah banyak ya, sekitar 12.900 pengikut teman-teman. Jadi cukup banyak lah untuk sebuah project, apalagi project lokal. Yang diupdate sih seputaran harga, belum ada sesuatu yang benar-benar mereka sharing soal mereka mau bikin apa nih ke depannya, mau update, mau apa. Mereka belum ada sharing hal tersebut, teman-teman. Kalau kita perhatikan hanya update soal harga aja buat di Twitter. Jadi gimana untuk price action? Jika kita perhatikan price action daripada Alif, pergerakannya cenderung volatile ya. Volume perdagangannya cenderung kecil. Kalau kita perhatikan dia waktu listing di Indodax, harganya udah berada di kisaran 2 jutaan. Mungkin data yang lebih banyak itu bisa kita dapetin di Coin Tiger, karena setahu saya dia udah listing di Coin Tiger lebih dulu dengan volume perdagangan yang paling banyak ada di sana juga. Jadi ini sebuah proyek yang baru dari Indonesia, dibikin oleh tadi mantan grup band, mantan personil grup band Niji ya. Itu terus ya inilah proyeknya yang mereka bikin. Mereka mau bikin DeFi katanya, terus mau bikin charity teman-teman, mau bikin badan amal. Nah terus pertanyaannya adalah bisa di staking ya, mungkin sekarang udah bisa atau belum saya kurang tahu. Tapi kalau di roadmapnya tadi kita lihat dia bakalan bisa di staking di kuartal ketiga. Harusnya sih mendekati ini ya. Mungkin udah ada aplikasinya buat staking. Lalu gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk invest atau tidak? Nah, kalau pendapat saya pribadi tentunya enggak. Kalau saya jujur enggak. Kenapa enggak? Ya saya kalau mau invest pertama-tama lihat dulu background orangnya, siapa yang bikin. Nah, jujur saya belum tahu nih kapasitas dari Bang Adri ini, dia apakah memahami yang namanya blockchain atau tidak. Itu jujur saya belum tahu karena mungkin keterbatasan informasi yang saya dapatkan. Mungkin kalau saya diberitahu Bang Andri ini pernah bikin apa, bikin startup, bikin sesuatu yang berhubungan sama teknologi, nah itu mungkin saya lebih percaya karena sementara saya belum dapat informasinya, saya pribadi belum berani untuk invest. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang kedua, em, apa ya, riwayat atau track record proyek-proyek koin lokal kita itu banyak yang ujung-ujungnya merugikan konsumen, merugikan para investor. Itu jadi pertimbangan kedua juga buat saya. Yang ketiga adalah DeFi itu belakangan lagi coba buat diregulasi oleh SEC. Tentunya ini adalah kabar yang kurang begitu bagus untuk DeFi. Tadi katanya Alif pengen bikin platform DEX, Decentralized Finance DeFi. Ini tentunya butuh restu dari yang namanya SEC. Jadi ini bakalan struggle juga kalau teman-teman mau invest. Yang ketiga, yang keempat, NFT marketplace setahu saya yang paling besar adalah OpenSea. Di mana belakangan OpenSea makin lama makin turun peminatnya. NFT nggak serame yang dulu.
Jadi kalau mau bikin market NFT, saya sendiri kurang yakin akan cukup lama ramenya, bertahannya cukup lama. Jadi itu, kalau teman-teman punya pertimbangan lain, teman-teman bisa melihat sesuatu yang berbeda dengan saya yang lihat, silakan bisa tulis di kolom komentar. Kita sama-sama diskusi, kita sama-sama terbuka sama yang namanya opini. Oke, gitu aja pembahasan buat Alif token. Sementara dia baru listing, mungkin secara pergerakan harga kita nggak bisa prediksi arahnya kemana ya. Dan gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.